Shalom, selamat berjumpa kembali anak-anakku tercinta dan juga para orang tua yang terkasih. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Dan tema kali ini adalah tema yang luar biasa. Tolong perhatikan bagian ini, baik bagi anak-anakku maupun para orang tua secara khusus. Perjanjian Allah dengan Abraham, bukan lagi namanya Abram, tetapi Abraham. Mulai dari renungan ini terus ke depan, kita tidak lagi menyebut dengan nama Abram, tapi Abraham. Jadi perjanjian Allah dengan Abraham ditandai dengan sunat. Hal ini terjadi ketika Abraham berumur 90 tahun. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Allah mau mengadakan perjanjian dengan Abraham. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Lalu Abraham meresponi ini dengan bersujud. Allah melanjutkan, "Dari pihak aku," kata Tuhan, "inilah perjanjianku denganmu. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham." Dari sinilah perubahan namanya. Abraham. Jadi supaya Abram mengingat bahwa Allah sungguh-sungguh mengikat janji dengan dia, namanya pun diubah oleh Allah menjadi Abraham. Jadi setiap kali orang memanggil namanya, dia akan selalu mengingat janji Tuhan bagi hidupnya. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Engkau akan beranak cucu sangat banyak. Dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan raja-raja akan berasal dari keturunanmu." Juga Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan keturunanmu, turun-temurun perjanjian yang kekal." Perjanjian apa itu? "Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu," kata Tuhan. "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sekarang ini sebagai orang asing. Seluruhnya, seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Milikmu dan milik keturunanmu. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Tuhan katakan, dari pihakku, itu perjanjianku. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian itu turun-temurun. Apa tanda bahwa Abraham memegang janji itu? Selain namanya diubah, Abraham dan seluruh keturunannya harus disunat. Jadi Allah tidak main-main.
Allah mengikat janji itu, baik dari pihak diri maupun dari pihak Abraham sebagai penerima janji. Itu ada darah yang mengalir. Dari pihak Abraham, sunat, darahnya hanya kecil. Dari pihak Allah, nanti di akhir cerita ini kita akan melihat apa itu. Darah yang mengalir. Dan Tuhan bilang kepada Abraham, yang tidak mau disunat harus dibuang dari tengah-tengahmu. Dia tidak layak menjadi umatku, sebab ia telah mengingkari perjanjianku. Juga di dalam perjanjian ini, Sarai termasuk. Namanya diubah menjadi Sarah, karena ia masuk di dalam ikatan perjanjian ini. Aku akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, dan daripadanya, walaupun hanya seorang anak laki-laki, akan lahir banyak bangsa, dan raja-raja akan lahir dari keturunannya. Di dalam namanya, untuk apa diubah namanya? Supaya setiap kali orang memanggil dia Sarah, Sarah akan ingat Allah mengikat janji dengan dia. Karena dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Bukan hanya satu bangsa, banyak bangsa. Ketika Allah berjanji, perjanjian ini diikat. Abraham sudah berumur 90 tahun. Dan Ismail, anak yang didapat dari Hagar, 13 tahun. Jadi itu juga tujuannya kenapa malaikat Allah disuruh meminta agar Hagar kembali di bawah penindasan Sarah atau Sarai, karena harus disunat. Ya. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham diikat dengan sunat. Saya kasih gambar merah ini. Oma kasih merah supaya ingat darah. Ya. Apa pelajaran maha penting yang kita bisa belajar dari sini? Ketika Allah berjanji, ia tidak asal bicara. Ia serius mewujudkan apa yang ia bicarakan. Dan itu ditandai dengan darah, baik bagi penerima janji maupun ia sebagai pemberi janji. Ia memberikan anak tunggalnya. Menjadi perjanjian darah bagi kita. Sehingga di dalam Kristus, kita juga termasuk keturunan Abraham. Sekarang di dalam perjanjian baru, sunat secara lahiriah boleh ada, boleh tidak. Tapi wajib ada sunat hati, yaitu memberikan hati kita didiami oleh Roh Kudus. Dengan cara kita mengundang Yesus Kristus ke dalam hati kita. Roh Kudus akan menempati tubuh kita, menjadi tanda bahwa kita menerima perjanjian darah, dimeteraikan oleh darah Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita memahami kebenaran ini. Jangan lupa kita belajar ayat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini ayat hafalan terakhir pada periode Abram menjadi Abraham. Nanti ke depan, Oma akan kasih ayat yang baru, sehingga kita selalu mengingat bahwa Abram sudah diubah namanya menjadi Abram. Baik anak-anakku, ayah bunda, teruskan kebenaran ini dan hidupi di dalam dirimu dan anak-anakmu. Oma berdoa dulu sebelum kita berpisah. Terima kasih ya Tuhan.
bahwa Engkau dapat dipercaya, karena Engkau sendiri serius mengikat perjanjian dengan kami dengan darah, yaitu dengan darah putra tunggal-Mu yang awal ditandai dengan sunat pada perjanjian lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anakku 10 kali lipat lebih cerdas dari orang yang belum mengenal Engkau, sehingga hidup mereka menjadi kesaksian. Tuhan memberkati para orang tua agar tekun menjadi gembala di tengah-tengah keluarga. Berkat imamat turun atas mereka, dan para orang tua akan mengucapkannya bagi mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.